Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas, sahabat semua, terah dan genetik gitu ya. Karena terah dan genetik ini masih belum ada penjabaran yang lebih gitu ya di channel-channel yang lain, agar kita lebih paham ketika kita memilih daripada ayam pelung kita gitu ya, biar tepat sasaran. Jadi sahabat semua, banyak sekarang yang familiar di lapangan. Jadi orang-orang itu mencari terah gitu ya, terah yang bagus gitu ya, cari bibit yang sudah juara gitu ya. Nah itu berburu seperti itu gitu ya. Walaupun harganya mahal, tapi tetap saja dikejar gitu sahabat semua. Nah, ada lagi kesimpulan bahwa terah itu katanya tidak bisa menjamin, dan kita akan bahas secara lengkap di sini ya sahabat semua. Mudah-mudahan ini tidak salah. Kalau nanti ada salah, kita revisi dan kita delete serta kita upload ulang ya. Nah sebelum membahas lebih jauh sahabat semua, kalian juga harus tahu ya apa yang dimaksud dengan terah gitu. Jadi terah itu sekelompok atau individu yang saling memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah asbabun nuzul, keterkaitan antara satu sama yang lainnya. Misalkan kalian membeli ayam dari Garut ya, terus anak ayam itu dibeli ke Jakarta. Nah dari Jakarta sahabat semua diternakan lagi, mempunyai keturunan, dan keturunannya dibeli lagi misalkan oleh orang Jawa Timur misalkan, atau Jawa Tengah. Nah dari Garut ke Jakarta, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, itu anak cucunya disebutnya terah gitu ya. Nah terah ini sahabat semua tidak bisa dijamin kualitas daripada suaranya. Kenapa demikian sahabat semua? Karena ada faktor lain ya, yaitu genetik. Jadi faktor terah ini hanya sahabat semua untuk memperlihatkan garis keturunan saja gitu ya. Sedangkan kalau bagus dan tidaknya, faktor terah ini sahabat semua, bagus dan tidaknya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu ya. Jadi kalau misalkan lingkungannya tidak baik, terus dikawinkan lagi misalkan dengan ayam yang lain, maka akan menghasilkan tidak bagus gitu ya. Karena faktor terah ini sahabat semua bisa bagus ketika ada perlakuan khusus gitu ya. Jadi karakter ini, terah ini bisa bagus ketika faktor kemauan daripada si ayamnya itu sendiri dan perlakuan kita. Salah satu contoh gini sahabat semua, kita ibaratkan gini ya, karena ayam pelung ini banyak para ustadz ya, para mubalik yang senang dengan ayam pelung ini, kebanyakan kan gitu ya. Seorang ustadz mempunyai anak ya. Nah ini disebutnya terah. Nah kalau faktor lingkungannya tidak baik, maka sahabat semua belum tentu menjamin anak ustadz ini akan menjadi ustadz gitu ya. Nah ketika di lingkungannya bagus dan pembentukan karakter daripada anak ustadznya ini, maka dia juga tentunya bakal menjadi ustadz lagi gitu, akan menjadi mubalik lagi. Begitu kira-kira ya. Jadi terah ini, garis keturunan ini tidak bisa menjamin bahwa keturunan yang lain akan menjadi bagus, karena ini adalah pembentukan karakter ya gitu. Nah lanjut sahabat semua, bagaimana menciptakan kualitas yang bagus sahabat semua menjadi ayam pelung yang juara. Nah ini juga berhubungan sahabat semua dengan faktor lain ya, yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini akan mempengaruhi nanti keturunan atau ayam yang akan menjadi juara. Saya jabarkan ya sahabat semua. Sahabat semua, sebelum membahas kita harus juga mengetahui genetika ya. Jadi genetika ini sebuah cabang biologi yang bersangkut paut dengan pewarisan sifat dan variasi gitu ya. Genetika ini merupakan cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat, ekspresi, dan sifat menurun. Nah pertanyaan yang lain, apakah gen dan genetik itu sama? Nah setiap inti sel sahabat semua itu mengandung kromosom yang membawa kode genetik yang unik berupa gen gitu ya. Sedangkan gen sahabat semua merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Nah sahabat semua, apakah faktor genetik ayam pelung itu perlu gitu ya mempengaruhi keturunan? Ya jelas saja sahabat semua, karena faktor
genetik akan mempengaruhi perkembangan pada ayam. Faktor genetik atau keturunan ini tidak dapat dipungkiri bahwa ayam kita itu mewarisi genetik dari keturunannya gitu ya. Hal ini sahabat semua berperan besar terhadap pertumbuhan ayam hingga dewasa nanti. Apakah genetik ini mempengaruhi daripada perilaku daripada ayam pelung kita? Nah, sahabat semua bisa disimpulkan bahwa genetik ini memang mempengaruhi perilaku ayam pelung kita itu ya. Akan tetapi tadi sahabat semua berhubungan lagi dengan faktor tadi ya yang saya bilang, terlepas dari lingkungan serta faktor yang pernah dialami oleh ayam itu gitu ya, dari lingkungan. Nah sekarang sahabat semua, apa fungsi daripada gen itu gitu ya. Jadi gen itu sahabat semua berfungsi untuk menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein ya. Gen sahabat semua menentukan sifat-sifat fisik yang akan diturunkan oleh indukannya kepada keturunannya gitu ya. Lalu sahabat semua, apa itu bahan genetik? Bahan genetik itu ada yang namanya kromosom, gen, DNA, RNA gitu ya. Nah nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ya sahabat semua. Jadi pada intinya gini kesimpulannya sahabat semua. Jadi kalau terah itu adalah garis keturunan daripada ayam pelung kita gitu ya, anaknya, cucunya, cicitnya. Nah sedangkan genetik ini adalah hasil daripada perpaduan antara keturunan gitu ya, kalau disimpulkannya seperti itu. Jadi genetik itu sahabat semua, ayam pelung yang terah itu adalah perpaduan dari dua genetik, yang jantan dan betinanya. Nah jadi terah itu dihasilkan dari perpaduan genetik kedua genetik yang berbeda, maka terjadilah ayam pelung yang juara gitu ya. Nah bagaimana caranya menghasilkan terah yang bagus? Yaitu sahabat semua, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa terah yang juara itu adalah perpaduan dari genetik suara yang panjang, yang berirama, dengan perpaduan genetik yang mempunyai volume besar. Yang volume besar ini sahabat semua adalah organ-organ yang ada di saluran pernapasannya itu lebih besar ketimbang ayam-ayam yang lain gitu ya, termasuk kantung udara atau air saknya, termasuk trakea, termasuk siring gitu ya. Ini ada dua cabang kan, kemarin siring itu ada bronkus kiri, bronkus kanan gitu ya sahabat semua, sudah dibahas di video sebelumnya. Nah kalau kedua genetik ini dipadukan, maka sahabat semua itu akan menjadi terah yang bagus gitu ya. Sampai di sini bisa paham ya sahabat semua. Kalau belum paham faktor persilangan, jadi jangan alergi kepada persilangan sahabat semua, karena ini materi ilmiah ya yang kita bahas ini sahabat semua. Nah ini salah satu contoh ya daripada para peternak ya. Jadi sahabat semua, untuk menciptakan terah itu, silsilah keturunan itu adalah perpaduan dari genetik ayam pelung yang bersuara bagus, panjang, mengalun, dengan yang mempunyai vokal suara yang besar gitu ya sahabat semua. Jadi bobot badannya besar, tulang-tulangnya besar, terusan organ dalam pernapasannya besar. Nah itu akan menjadi pelung yang kualitas suaranya yang bagus gitu kira-kira sahabat semua. Baik sahabat semua, itu aja materi untuk kali ini. Jadi perbedaannya sedikit, tapi ada perbedaan ya sahabat semua. Mirip-mirip tapi tidak sama gitu ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian para peternak ayam pelung pemula. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video menarik lainnya, kajian daripada peternak ayam pelung di lapangan, dan kajian-kajian ilmiah ya sahabat semua, yang harus kita ketahui gitu ya sahabat semua. Jadi selain daripada fakta di lapangan, kita sahabat semua tentunya kalian lebih jago ya dalam mengurusnya sahabat semua ayam pelung. Tapi alangkah baiknya sahabat semua dengan teori yang ada di sekolah gitu ya. Sebenarnya ini materi-materi di SD pun udah ada gitu ya sahabat semua, SMP, SMA gitu ya. Kalau kita baca buku kembali, ini faktor genetik dan terah ini emang sudah ada gitu ya sahabat semua. Dan kita belajar kembali ya sahabat semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.